Oke, kita akan lanjutkan pada pembahasan bedah soal berikutnya, yaitu pada nomor 7 hingga nomor 10. Di sini kami batasi hingga nomor 10 karena ini pada satu topik yang sama ya, yaitu tentang pola bilangan. Oke, langsung saja kita lihat soal nomor 7. Perhatikan pola bilangan berikut ini ya. Ini ada pertanyaannya ya, dua suku berikutnya dari pola tersebut adalah berapa? Nah, kalau kita lihat di sini pola ke-1 itu artinya ini ya, U1, kemudian pola kedua itu U2, ini U3. Nah, berarti yang ditanyakan itu U4 itu berapa gitu ya, kemudian U5 itu berapa. Karena di sini yang ditanya adalah dua suku berikutnya gitu. Nah, di sini kalau kita lihat untuk pola ke-1 ini dia memiliki pola lebarnya itu 1, kemudian ya lebarnya 1 ya, panjangnya 3. Kemudian yang untuk pola kedua itu lebarnya 2, panjang ke sampingnya itu 4. Lalu untuk pola ketiga ini lebarnya 3, ke sampingnya itu ada 5 ya. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk pola ke-1 itu 1, kemudian pola kedua itu 2 di sini ya, ini tadi 1, 2, kemudian pola ketiga 3. Artinya untuk pola keempat ini pasti akan berpola 4 dikali gitu ya. Tinggal kita sampingnya berapa. Nah, kalau kita lihat U1 ini, untuk U1 dia punya perkalian itu 3, kemudian U2-nya 4, kemudian U3-nya itu adalah 5. Berarti yang di sini pasti 6 gitu. Nah, kemudian berarti yang U5 ini, untuk U5 berarti kita tahu bahwasannya ini berarti 5 dikali 7. Nah, sehingga 4 dikali 6 ini kan hasilnya adalah 24, 5 kali 7 ini adalah 35 ya. Inilah jawabannya gitu. Berarti ini jawabannya yang A ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya yaitu soal nomor 8. Nah, kompleks suatu perumahan ditata teratur. Rumah yang terletak di sebelah kiri menggunakan nomor ganjil yaitu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nomor rumah yang ke-8 dari deretan rumah tersebut adalah berapa? Nah, kalau kita lihat pola bilangan ini merupakan pola bilangan barisan aritmatika ya. Nah, kalau kita lihat 1, 3, 5, 7 ini memiliki perbedaan yang sama, di mana ini perbedaannya itu adalah ditambah 2, kemudian ini juga ditambah 2, ini ditambah 2. Nah, artinya ini kan U1, kemudian ini U2, ini U3, ini U4. Kalau mau dilanjutkan secara manual hingga U ke-8 itu kan tentu saja bisa ya. 1, 3, 5, 7 berarti di sini adalah 9, ini merupakan U5-nya, kemudian U6-nya itu adalah 11, kemudian U7-nya itu adalah 13, dan kemudian U8-nya itu adalah berapa? 15 ya, 15. Nah, jadi ini adalah jawabannya sebenarnya. Nah, itu kalau menggunakan cara manual. Cara ini sangat tidak mungkin digunakan ketika yang ditanyakan itu adalah nomor rumah yang ke 100 sekian gitu ya contohnya. Sehingga untuk menyelesaikan persoalan ini berarti kita bisa menggunakan rumus barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B. Nah, N itu apa? N itu yang ditanyakan dari soal. Berarti U8 sama dengan A itu adalah angka awal. Di sini angka awalnya adalah 1 ya, berarti 1 ditambah N-nya tadi 8 dikurangi 1, B itu adalah beda. Beda itu adalah angka kedua dikurangi angka pertama. Jadi sebagai contoh ya di sini. Dalam contoh tersebut 1, 3, 5, 7 berarti U2 dikurangi U1. 3 dikurangi 1 adalah 2, berarti bedanya adalah 2. Nah, kalau seandainya nanti ada didapatkan soal ya, misalnya kita balik 7, 5, 3, 1, dan seterusnya, maka U2 dikurangi U1, berarti 5 dikurangi 7 adalah negatif 2. Jadi hati-hati terhadap pencarian nilai bedanya ya, jangan sampai salah. Oke, kita lanjut. Berarti ini 1 ditambah 8 kurangi 1, 7 dikali 2. Berarti 1 ditambah 14, maka hasilnya adalah 15. Jadi, antara hasil ini maupun yang tadi itu sama saja, ya. Oke, seperti itu kita lanjutkan pada pembahasan soal berikutnya, soal nomor 9. Dalam suatu gedung pertunjukan, terdapat 32 kursi pada baris pertama. Oke,
32 ya pada baris pertama, kita tulis dulu. Kemudian 36 pada baris kedua, 36. Kemudian 40 pada baris ketiga, dan seterusnya akan bertambah 4 kursi. Nah, artinya di sini kita sudah diketahui atau diberikan keterangan bahwa perbedaannya itu adalah 4 ya. Kalau kita lihat juga dari sini ke sini ditambah 4, di sini tambah 4 gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Mohon maaf tadi ada tamu. Nah, kita lihat di sini. Ya, kalau kita lihat dari soal sudah diberikan keterangan setiap itu bertambah 4 kursi ya setiap baris. Sehingga kita lihat juga di sini itu dari sini ke sini 4, sini ke sini 4. Jadi kalau kita lanjutkan pun ini akan selalu bertambah 4. Secara manual berarti kita tahu di sini 44, di sini 48 dan seterusnya. Nah, ketika kita mengerjakan secara manual ini bisa dapat pada baris ke-15 ini nanti hasilnya berapa gitu ya. Nah, namun ini akan menjadi lebih sulit kalau seandainya yang tadi yang sudah kami bilang, ketika soalnya itu bernilai ratusan yang ditanyakan, maka itu akan menjadi lebih sulit. Nah, sehingga untuk menyelesaikannya dengan mudah kita gunakan yang tadi ya. Kita gunakan rumus daripada barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A plus N kurang 1 dikalikan B. UN berarti yang ditanyakan adalah 15, berarti U15 sama dengan A. A-nya itu adalah angka awal, berarti 32. Kemudian ditambahkan dengan N. N-nya tadi 15 dikurangi 1 dikalikan dengan bedanya 4. Nah, berarti 32 ditambah 14 dikalikan 4. Nah, maka hasilnya 32 ditambah 14 dikali 4 itu hasilnya 56 ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 88 kursi gitu. Maka jawabannya yang B ya, seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ya. Nomor 10. Setiap 20 menit suatu bakteri ini dia bakalan membelah menjadi 2 ya. Nah, mula-mula terdapat 10 bakteri. Nah, jumlah bakteri selama 2 jam itu akan menjadi berapa? Nah, dari sini, anak-anak sekalian, ini juga soal pola bilangan ya. Kita bisa membuat deskripsinya seperti ini ya. Kita buat gambarnya saja dulu ya. Misalnya di sini adalah bakterinya ya. Kemudian setiap 20 menit dia akan membelah diri menjadi 2. Berarti ketika dia 20 menit, maka dia akan membelah dirinya ya di bagian sini. Itu nanti berapa? Kemudian ini lagi dia 20 menit dia membelah diri lagi gitu ya. Nah, ini akan terus berlangsung hingga sesuai pada soal yang ditanyakan ya. Kalau di sini ini baru 4 ya, berarti sudah 80. Kemudian di sini lagi kita lanjutkan menjadi 120. Mohon maaf 100 ya, 100. Kemudian di sini belah lagi menjadi 120. Nah, kita cukup berhenti sampai di sini saja. Mengapa kita cukup berhenti sampai di sini? Ya, karena posisinya ini adalah yang ditanyakan adalah 2 jam. Ya, jadi kalau kita ingatkan dalam 1 jam itu terdiri atas 60 menit ya. Nah, berarti dalam 2 jam itu adalah 2 kali 60 berarti 120 menit. Nah, jadi silakan sesuaikan soal yang nantinya bakalan anak-anak sekalian dapat gitu. Kalau ini 120 menit ya, karena 2 jam. Jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi 120. Nah, yang mana ini merupakan sebuah pola ya. Ini adalah U1, ini U2-nya, ini U3, U4, U5, U6, dan U7. Jadi ada 7 7 barisan ya, atau 7 angka yang membentuk sebuah pola. Di mana awal-awal ya, mula-mula terdapat 10 bakteri. Berarti di sini 10 bakteri. Dan kemudian dia akan membelah diri menjadi 2 ya. Berarti dikali 2 ya, berarti 20. Kemudian di sini berarti menjadi 40 ya. Kemudian di sini menjadi 80 dan seterusnya. Nah, ini akan semakin susah kalau seandainya yang ditanya itu panjang ya, atau banyak sekali ya, sehingga di sini perlu kita cari menggunakan rumus deret barisan ya. Mohon maaf, bukan deret, jadi barisan geometri. Jadi rumus barisan geometri itu adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, perbedaan antara aritmatika yang tadi ya, yang ini dengan
Ini kan aritmatika ya, saya tuliskan di sini. Aritmatika dengan geometri ya. Ini bentuk geometri itu yang seperti ini. Ini adalah barisan geometri. Perbedaannya terletak pada perbedaannya. Jadi contoh ya seperti yang di atas, kalau aritmatika itu kan kayak tadi ya, 32 dia bertambah 36, 40. Jadi pertambahannya tetap gitu. Nah, jadi dia mainnya kalau tidak ditambah ya berarti dia dikurang. Nah, dalam contoh ini berarti kan ditambah gitu. Nah, kalau ini kalau kita lihat kan 10 ke 20 ini dia dikali 2. Jadi dikali 2. Jadi kalau geometri itu dia mainnya atau pembahasannya itu dia berkaitan dengan tanda perkalian gitu. Perkalian dan juga pembagian. Nah, berarti di sini UN itu berarti yang akan ditanyakan adalah U7 ya. Berarti kita tulis U7 sama dengan A-nya itu adalah angka awal yaitu 10 dikali dengan R. R ini adalah rasio. Rasio itu adalah U2 dikurangi dengan U1. 20 dibagi 10 itu hasilnya adalah 2. N-nya 7 dikurangi 1, sehingga hasilnya adalah 10 dikali 2 pangkat 6. Nah, 10 dikali 2 pangkat 6 itu berapa ya? Kalau mau cepat, tinggal dibuat pola saja. 2 pangkat 6 itu berarti 2, 2, 2, 2, 2 sampai 6 kali ya. Ini sudah 6. Nah, ini dikalikan semua ya. Ini dikalikan semua. Kita buat seperti ini supaya cepat. 2 kali 2 4, ini 4, ini 4. Nah, 4 kali 4 itu 16, 16 dikali 4 itu adalah 64. Berarti 10 kali 64, hasilnya 640. Jadi dia akan membelah hingga 640 gitu. Nah, di sini tidak ada jawabannya ya. Ini tidak ada jawabannya. Namun kalau misalnya terjadi seperti soal sebelumnya itu soal nomor 2, ya silahkan untuk menjawab pada option bagian C karena ini yang paling mendekati ya. Bisa jadi mungkin terjadi salah pengetikan. Oke, itu saja yang akan kita bahas pada video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan pada video pembahasan berikutnya. Oke, kami akhiri dan sampai jumpa pada video berikutnya.